Halo sobat, kembali lagi bersama saya di TAF Channel. Kali ini kita akan menceritakan film yang lebih menarik, film yang lebih tegang seperti si Ucok dan lebih hot seperti Paha Mami. Film ini berjudul The Joker, yang dirilis tahun 2019 yang lalu. Film yang diperankan oleh Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck. Ia mengalami kejadian-kejadian yang sangat ngebatin sehingga dia harus berubah menjadi The Joker. Bagaimana kisahnya? Langsung saja sob, kita lihat kisahnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe TAF Channel, like, and share video terbaru channel ini agar bisa terus upload video-video terbaru lainnya. Awal film ini terlihat si Arthur Fleck sedang merias wajahnya seperti badut, sambil meneteskan air mata dan menarik-narik sudut bibirnya ke samping. Lanjut cerita, di tengah kota ada seorang badut yang sedang menari-nari dengan papan. Ternyata badut itu adalah si Arthur Fleck yang sedang bekerja sebagai profesinya, yaitu seorang badut. Tiba-tiba ada sekelompok anak-anak kampret yang merebut papannya si Arthur. Si Arthur pun kemudian lari mengejar si anak-anak kampret tersebut untuk mengambil papannya kembali. Ketika Arthur sudah sampai di lorong di mana anak-anak kampret tersebut berhenti, tiba-tiba Arthur dipukul dengan papannya hingga papannya pun hancur. Arthur kemudian digebukin oleh si anak-anak kampret tersebut. Arthur tidak mampu melawan hingga Arthur tergeletak di jalanan. Lanjut cerita, ditampakkan Arthur sedang ketawa-ketawa tidak jelas, yang ternyata Arthur sedang diwawancarai oleh psikiater. Arthur mengatakan apakah hanya dia atau dunia memang sudah gila. Psikiater pun menjawab bahwa akhir-akhir ini memang dunia sedang dalam keadaan yang tegang seperti tegangnya si Ucok. Banyak orang-orang yang sedang sulit mencari kerjaan. Psikiater pun bertanya apakah Arthur sudah menyelesaikan jurnalnya. Arthur menjawab dia sudah menyelesaikan jurnalnya. Arthur juga mengatakan bahwa dia juga sering menulis beberapa lelucon atau beberapa ide-ide dari jurnalnya. Arthur juga mengatakan bahwasanya dia pernah menyampaikan kepada psikiater bahwa dia ingin menjadi seorang stand-up komedi. Tapi psikiater mengatakan bahwa Arthur tidak pernah mengatakan kepadanya sama sekali. Arthur pun meminta ingin dinaikkan dosis obatnya, tapi si dokter bilang bahwa Arthur telah minum 7 jenis obat yang berbeda, yang resiko efek sampingnya sangat tinggi. Lanjut cerita, Arthur pulang menaiki bis dan duduk sambil bersandar di jendelanya. Ada seorang bocil yang menatap wajah Arthur. Si Arthur pun memainkan lelucon kepada si bocil tersebut hingga bocil tersebut pun tertawa. Tapi ibunya merasa si bocil diganggu oleh si Arthur. Ketika Arthur ingin menjelaskan, si ibu langsung memotong ucapan si Arthur. Tiba-tiba seketika Arthur pun tertawa terbahak-bahak. Si ibu bertanya apakah ada yang lucu, tapi si Arthur tetap tertawa terbahak-bahak. Sambil menahan tawanya, Arthur pun memberikan kartu yang berisi tulisan bahwasanya Arthur memiliki penyakit khusus. Dia suka tertawa terbahak-bahak yang diakibatkan cedera otak atau kelainan saraf. Arthur pun meminta maaf. Arthur pun turun dari bis dan berjalan kaki menuju toko obat. Dengan keadaan loyo, Arthur pun pulang ke rumah dengan menaiki tangga yang tinggi. Ketika sampai di rumah, Arthur ditanya oleh ibunya, apakah Arthur sudah mengecek kotak surat untuk ibunya. Tapi Arthur menjawab tidak ada surat sama sekali. Arthur pun menyiapkan makanan untuk ibunya, sambil mengobrol bahwa ibunya sangat menunggu balasan surat dari Thomas Wayne, yaitu si orang kaya di kotanya, tapi tidak kunjung datang pula. Mereka pun menonton acara favorit mereka di TV, yaitu Murray Franklin Show. Lanjut cerita, acara Murray Franklin pun dimulai, dan terlihat Arthur yang berdiri di kursi penonton sedang bertepuk tangan. Ketika Murray membuat lelucon, Arthur sangat geli dan ketawa terbahak-bahak. Tiba-tiba Arthur mengatakan bahwa dia sangat mencintai Murray sambil teriak-teriak. Murray pun membalas cintanya. Akhirnya Murray memanggil Arthur untuk turun ke atas panggung, dan Murray mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada Arthur dan ingin memiliki anak seperti Arthur. Mereka pun berpelukan. Tapi ternyata semua itu tidaklah nyata.
dan hanyalah imajinasi Arthur saja yang sedang menonton acara Murray di kamarnya. Lanjut cerita, terlihat badan Arthur yang kurus kerempeng, tinggal tulang dan kentut, yang sedang memperbaiki sepatu badutnya. Temannya Randall yang baru datang bertanya apakah Arthur baik-baik saja. Randall mendengar bahwa Arthur digebukin, tapi Arthur mengatakan mereka cuma anak-anak saja. Randall mengatakan seharusnya Arthur memberikan pelajaran kepada bocah tengik yang pernah gebukin Arthur. Randall lalu memberikan pistol kepada Arthur, tapi Arthur mengatakan bahwa dia tidak seharusnya membawa senjata. Tapi Randall mengatakan bahwa dia merahasiakannya. Randall mengatakan Arthur adalah temannya. Tiba-tiba temannya si cebol Gary datang dan mengatakan Arthur dipanggil oleh si bos. Ketika Arthur ingin pergi, Randall memberikan lelucon kepada si Gary. Arthur pun pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika sampai di ruangan bosnya, Arthur mendapat teguran dari bosnya bahwa Arthur melalaikan tugasnya dan lari. Tapi Arthur mengatakan bahwa Arthur dirampok oleh bocah-bocah tengik. Tapi bosnya tidak mau percaya dan memotong gaji Arthur. Arthur pun tersenyum sambil ngebatin mendengar semua hal itu. Arthur kesal sambil menendang-nendang tumpukan sampah. Arthur pun pulang ke rumah. Ketika di lift, Arthur bertemu dengan seorang wanita bersama anaknya yang mengatakan gedung ini jelek sekali. Ternyata dia adalah tetangga satu gedung di apartemennya Arthur. Ketika ingin masuk rumah, wanita itu dipanggil Arthur dan Arthur memberikan lelucon ngeri kepadanya. Arthur pun pulang dan memandikan ibunya. Mereka berdua ngobrol bahwa Thomas Wayne seharusnya membantu mereka. Arthur bertanya kenapa Thomas Wayne harus membantu mereka, padahal ibunya sudah berhenti bekerja 30 tahun yang lalu. Lanjut cerita, Arthur berjoget-joget dengan pistolnya, dan tanpa sengaja pistolnya meletus. Esoknya terlihat Arthur membuntuti tetangganya di kota. Dan setelah itu Arthur duduk di kafe yang ada stand up komedinya. Di sini Arthur terlihat aneh. Arthur diam saat orang tertawa dan tertawa saat orang diam, sambil Arthur menulis sesuatu di buku catatannya. Sampai di rumah, Arthur menulis di bukunya bahwa hal terburuk tentang penyakit mental yaitu orang-orang berharap kau bersikap normal. Tiba-tiba ada yang membunyikan bel rumahnya. Ternyata si wanita tetangganya Arthur, dan mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya janjian ingin ngedate. Esoknya Arthur berdandan sebagai badut di rumah sakit, dan pada saat asik-asiknya joget, tiba-tiba pistolnya jatuh dari celananya. Selesai itu Arthur ditelepon oleh bosnya. Arthur sempat menyangkal, tapi temannya Randall mengompori bosnya, padahal dia yang berikan pistol itu kepada Arthur. Gila nggak sob? Arthur pun kesal dan dia dipecat karena hal itu. Arthur pun pulang menaiki kereta api dan duduk sedang galau. Tiba-tiba ada beberapa pria tengik yang mabuk sedang mengganggu seorang cewek yang duduk di depannya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, penyakit Arthur pun kambuh. Tiba-tiba Arthur pun ketawa-ketawa nggak jelas. Mereka pun mendatangi Arthur dan mulai membuli Arthur. Akhirnya Arthur pun digebuki oleh mereka. Tapi saat terbaring, Arthur menembak pistolnya ke arah pria-pria tengik itu dan membunuhnya satu persatu, hingga yang satu kabur keluar, dan Arthur pun mengejarnya bahkan menembaknya. Arthur pun lari ke toilet umum dan joget-joget sendiri. Arthur pun pulang ke rumahnya dan singgah di tetangganya sambil mencipok ibu beranak satu itu. Esoknya Arthur mengemas barang-barangnya dan teman-teman badut lainnya bertanya kepada Arthur kenapa Arthur membawa pistol pada saat beraksi sebagai badut. Tapi Arthur menjawab bahwa kenapa nggak tanya Randall karena itu adalah pistolnya. Arthur pun pergi sambil tertawa terbahak-bahak dan pergi dengan bahagia. Ketika di rumah, Arthur melihat di TV ada berita pembunuhan di stasiun kereta.
saat Thomas Wayne menganggap bahwa pembunuhnya adalah seorang pengecut dan mengatakan bahwa kota Gotham sudah kehilangan arah, makanya dia mau jadi wali kota. Arthur pun tertawa terbahak-bahak. Besoknya Arthur kembali berobat ke psikiater dan mengobrol kepada psikiater bahwa banyak orang tidak menganggap Arthur ada. Dia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia tidak tahu kalau dia itu ada atau tidak sebenarnya. Tapi sekarang dia sadar dan orang-orang sudah mulai mengakui keberadaannya. Ketika Arthur menanyakan obatnya, psikiater mengatakan bahwa kantornya akan tutup dan itu adalah hari terakhir pertemuannya. Lanjut cerita, Arthur pun terlihat bersiap untuk aksinya di stand up comedy. Dan ketika dia ingin memulai aksinya, Arthur pun tertawa karena penyakit ketawanya akan muncul jika grogi. Arthur pun berusaha untuk beraksi tapi tak mampu karena ketawanya tidak mau berhenti. Setelah dari stand up comedy, dia ngedate dengan tetangganya, si ibu satu anak itu. Arthur pun melihat bahwa dirinya sudah menjadi buronan dan tersenyum melihat seseorang yang memakai topeng badut di taksi. Arthur pun pulang dan joget-joget dengan ibunya. Arthur melihat surat yang ditulis oleh ibunya untuk Thomas Wayne, dan di situ tertulis bahwa Arthur adalah putra dari Thomas Wayne. Arthur kemudian marah-marah dengan ibunya, dan ibunya pun mengklarifikasi bahwa Arthur adalah anak haram dari hubungan ibunya dengan Thomas Wayne. Arthur pun pergi ke rumah Thomas Wayne, tapi di situ dia bertemu dengan anaknya si Thomas, yaitu Bruce Wayne. Tapi si penjaganya langsung mengusir si Arthur. Arthur memperkenalkan dirinya adalah anak si Penny Fleck, tapi si penjaga mengingatkan bahwa ibunya tukang khayal dan gila. Arthur mengatakan Thomas Wayne adalah ayahnya dan mencekik penjaga tersebut. Kemudian Arthur pun lari pulang. Ketika sampai di rumah, dia melihat ibunya dibawa pergi dengan ambulan. Ternyata ibunya sekarat. Di rumah sakit, Arthur pun didatangi oleh 2 orang detektif dan Arthur dicurigai, tapi Arthur menyangkalnya. Arthur pun kembali menemani ibunya. Di dalam terlihat tetangganya juga menemaninya. Arthur pun melihat acara Murray di TV yang menayangkan cuplikan stand up komedinya yang ternyata sudah viral. Arthur pulang dan melihat berita bahwa banyak kerusuhan pendemo yang memakai topeng badut. Arthur pun tersenyum. Besoknya Arthur menemui Thomas Wayne di pusat kota dan mengenalkan diri bahwa dia adalah anaknya Penny. Thomas Wayne langsung mengatakan bahwa dia bukan ayah Arthur, tapi Arthur tidak mau terima. Thomas Wayne mengatakan bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan ibunya. Bahkan ibunya pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan Arthur adalah anak adopsi. Tapi Arthur tetap tidak terima hingga Arthur pun tertawa terbahak-bahak dan dihajar oleh si Thomas Wayne. Arthur pun masuk ke dalam kulkas untuk pendinginan. Tiba-tiba ada telepon berdering yang ternyata Arthur diundang ke acaranya Murray Franklin Show. Lanjut cerita, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa di mana tempat ibunya dulu dirawat. Dia mencari informasi tentang penyakit ibunya. Ternyata ibunya mengidap penyakit skizo, yaitu gila dan narsistik. Arthur pun merebut rekam medik ibunya dan kemudian kabur. Di tangga dia melihat bahwa ibunya adalah benar gila dan melihat bahwa Arthur ternyata benar anak adopsi. Arthur pun pulang ke rumah dan terlihat seram. Dia mampir di rumah tetangganya, si ibu satu anak, dan ternyata mereka tidak pernah berhubungan sama sekali. Ternyata segala kencan dengan si ibu yang terjadi hanyalah khayalan si Arthur saja. Entah apa yang terjadi pada si ibu tersebut. Arthur pulang ke apartemennya dengan tertawa sambil merokok. Besoknya dia ke rumah sakit dan membunuh ibunya. Arthur pun melatih dirinya di rumah untuk persiapannya di acara Murray Franklin Show. Lanjut cerita, Arthur pun mengecat rambutnya menjadi hijau sambil joget-joget. Dia kemudian mengecat wajahnya menjadi putih. Tiba-tiba temannya Randall, si bejat, dan si cebol Gary datang berkunjung. Dengan keadaan takut melihat gaya si Arthur, mereka datang dengan niat menghibur Arthur karena kehilangan ibunya. Ternyata Randall yang kehilangan nyawa. Tapi Gary diperbolehkan pergi oleh Arthur karena Arthur mengatakan cuma Gary yang selalu baik kepadanya.
Singkat cerita, Arthur pergi dengan rambut hijau dan make up badutnya, bahkan menggunakan jas merah untuk bersiap pergi ke acara Murray Franklin Show. Di perjalanan, Arthur joget-joget sambil menuruni tangga, tapi Arthur dikejar-kejar oleh 2 detektif yang pernah ia temui. Pada saat dikejar, Arthur tertabrak mobil, tapi Arthur selamat. Arthur pun lari kabur dan masuk ke dalam gerbong kereta yang penuh dengan pendemo bertopeng badut. Si 2 detektif pun juga ikut masuk ke dalam gerbong kereta. Arthur pun merebut topeng dari salah satu pendemo. Kemudian terjadi perkelahian. Akhirnya 2 detektif tadi pun dipukuli oleh para pendemo dan Arthur berhasil kabur. Arthur pun sampai di acara Murray dan bertemu dengan Murray Franklin. Arthur pun berpesan kepada Murray bahwa dia ingin dipanggil Joker ketika disambut di acaranya. Arthur pun disambut oleh Murray, dan ketika diminta untuk memberikan lelucon, ternyata leluconnya kasar. Arthur pun ditegur untuk mengganti leluconnya. Arthur akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh 3 orang di stasiun kereta, menganggap hidupnya adalah komedi. Arthur pun mengungkapkan isi hatinya di hadapan Murray dan semua orang. Arthur mengatakan bahwa Murray adalah jahat. Arthur merasa dipermalukan dan menganggap Murray menghinanya. Emosi Arthur pun mulai memuncak. Akhirnya Arthur pun menembak kepala Murray dengan pistolnya. Sambil joget-joget, Arthur mengarahkan kamera ke wajahnya. Dan seketika berita tentang Arthur viral di berbagai TV channel. Singkat cerita, Arthur pun ditangkap oleh polisi dan diborgol, serta dibawa dengan mobil polisi. Arthur tertawa melihat kerusuhan yang terjadi di seluruh kota yang diakibatkan oleh pendemo bertopeng badut tersebut. Pada saat di perjalanan, mobil yang membawa Arthur ditabrak hingga mobil pun terbalik. Ternyata para pendemo adalah pendukung Arthur selama ini. Beberapa pendemo mengeluarkan Arthur yang pingsan dari mobil polisi dan menggendong Arthur untuk diletakkan di atas mobil. Sedangkan di sisi lain, Thomas Wayne dibunuh bersama istrinya oleh salah satu pendemo di hadapan anaknya, Bruce Wayne. Arthur pun bangkit dari pingsannya. Ketika dia melihat para pendukungnya menyorakinya, dia pun joget-joget dan menggunakan darah di mulutnya untuk membuat senyumannya lebih lebar di wajahnya. Di akhir film terlihat Arthur yang diwawancarai, merokok sambil tertawa. Ketika ditanya apa yang lucu, dia mengatakan ibu psikiater tidak mengerti sama sekali. Arthur pun keluar dengan tangan terborgol dengan jejak darah di kakinya hingga dia dikejar-kejar oleh penjaga. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Joker tahun 2019. Film yang cukup tegang dan seru untuk ditonton. Semoga sobat terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini.